Oke, Ya. oke, untuk ngelanjutin yang tadi, bagusnya ya. Bisa dilanjut lagi, Kak. Oke, ya sekalinya di record bingung loh. Tadi sampai mana ya? Oh ya, tadi aku Oh, jelasinnya ini sampai modifikasi. Kalau misalnya kita modifikasi. kalau kita modifikasi, oh, oh, ada juga yang kayak gini. Jadi, tapi itu larinya lagi-lagi ke produktivitas, sih. Misalnya kayak di warehouse atau di store, apa sih yang harus dilakukan supaya eh, timing untuk mensuplai material ke production tuh lebih cepat, itu gimana? Nah, itu biasanya kalau yang baru-baru ini kami ada Kaizen kan, itu tuh biasanya sistem sistem eh, yang diimprove itu sistemnya. Jadi kayak mereka ada dashboard. Jadi nanti semuanya tuh auto atau enggak nanti cuman scan 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 tanpa harus tanpa harus input satu-satu data. Misalnya kayak mau nulis nulis kode. Misalnya kalau kita di supermarket kan lebih gampang ya kalau misalnya mau inventory data tuh scan 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 aja untuk daftarin ke sistem. Nah, kalau sebelumnya tuh ada dia yang harus tulis-tulis manual dulu, diketik. Ada juga yang kayak gitu. Kan ini kan yang 88-nya ini kayaknya perlu gambar semua ya. Sayanya perlu bikin sesuatu semua kayaknya. Masa sih yang 88-nya? Iya, ini kayak pertama nih desain snack food packaging based on recycle. Kedua, desain produk lagi. Ketiga, desain produk eco lunch box. Keempat, desain produk bambu. Kelima, desain home scale otomatis. Keenam, desain modular toy. Tujuh, portable folding chair. Kelapan, replacing plastic with a versatile foldable bag. Semuanya bikin, makanya di chapter 3 itu ada minta isometric drawing, technical drawing. Jadi kalau kita Oh, misalnya bikin apa namanya, Kaizennya di bidang produktivitas, kayaknya nggak bisa kita nggak bisa masukin deh. kan? Iya, Berarti dia banyak banyak butuhnya ya, gambar ya. betul. Hmm, nggak mungkin kita nyontek ininya ide-ide Jepang lebih maju 50 tahun ke depan. Kan Sebenarnya mereka kalau banyak kan, misalnya, mereka kan banyak kan hmm, inovasi packaging gitu. iya, apa namanya itu yang gampangnya yang apa tuh saus itu aja sih Iya, sebenarnya. saus. Mereka banyak loh. Tapi kalau Hmm. kita bikin itu nyontek namanya. Nggak, di sini ada yang bisa Hmm. ini nggak sih? Ada yang pernah Harus gambar bikin nggak sih? gambar teknik gitu. Betul. Ada yang pernah Aku bikin nggak? bisa aja sih ada tim di pabrik bisa bikin apa namanya pakai solid work atau Inventor. Kayaknya Cuman Kak ya Alia ini bisa. Kayak paling gitu. gampang sih saya tengok dari yang 8 ini mungkin Eco Lunchbox atau portable folding chair. Paling gampang nyari materialnya. Tapi kalau misalnya kayak bikin modular bambu, MDF waste ini mau nyari di mana MDF? Masa beli? Ini ekspektasinya kita memang bikin asli ya? Atau cuman Enggak, prototype aja? desain gambar aja kayaknya. Iya Terus kan? iya desainnya aja kayaknya. Desainnya aja. Oh, Inovasi ya. Atau kita ikutin itu aja ya. Tapi Kan aku gini lihat, ya, Kak. Aku kerja di industri plastik. hmm, Tapi nggak ada daur ulang. oh nggak ada daur ulang. Jadi bener plastik Ah, itu waste dibuang gitu aja ya? iya, Kak.
Kan di situ kebanyakan kayak Ya benar. recycle kan. Mm. Redesign, recycle. Jadi itu plastik-plastiknya pembuangannya kemana tuh? Nah, Wood waste. bahannya dipakai lagi Dipakai lagi jadi, buat produksi. oh, oh iya, itu Jadi termasuk kita itu bios kan? kayak membuat produk yang nantinya ramah lingkungan gitu ya. Tapi kalau kita membuat produk dari limbah gimana? Pemanfaatan limbah itu. Betul, ya bisa itu sih kayak contohnya yang nomor nomor berapa nih? Nomor 6. Modular toy made Hmm. from wood waste. Ini contohnya mungkin dari palet kayu mungkin bisa kan. Wood waste maksudnya. Mm. Misalnya kalau di tempat aku dulu tuh itu ada pemanfaatan apa filter udara, tapi filter udara bukan yang dari buangan cerobong. Jadi dari sepelok apa ya, filter udara untuk mengambil udara dari luar untuk masuk ke cerobong gitu. Nah, filter udaranya ini kita gunakan kembali, simpel sih sebenarnya, untuk membuat meja gitu. Nah, itu kan nilai estetiknya dapat. Terus dari Hmm. nilai pengurangan limbahnya juga dapat, tapi aku nggak tahu ya dari apa ya, dari penerapan ekonomi ini kan gimana gitu. Oh, Jadi ya sih. Nah, itu kayaknya filter filter kompresor kayaknya ya. Yang bulat itu kan? Nah, itu filter apa yang aku cuma tahunya itu filter buat udara untuk Iya, masuk iya. gitu. Kayaknya iya sih, filter Iya, bulat kompresor. kan dia tuh. Kalau nggak salah bentuknya bisa dibuat Kotak. kursi. Oh, kotak. Iya. Karena itu mm. kalau misalnya nggak dimanfaatkan, dia kan besar ya. Ya memang seukuran meja gitu kan. Mm. Hmm. Meja kecil gitu kalau nggak dimanfaatkan dia ya lumayan limbahnya banyak. Kalau paling biasanya kalau nggak dimanfaatkan di pressing gitu sih. Jadi limbah kan Pakai itu limbah limbah ya. tidak berbahaya lah ya. Nah, itu kalau masalah limbah berbahaya atau enggaknya masih 50-50. Tapi ada yang kalau dari dinas sih bilangnya nggak berbahaya, tapi ada juga yang bilang berbahaya gitu. Makanya aku mau ngomong itu juga bingung. Takutnya kalau ada yang statement dia berbahaya gitu. Tapi ada juga yang statement dia nggak apa-apa aman digunakan gitu. Mm. Itu sebenarnya simple tapi bisa Masih. juga gitu. Nggak ribet. Kalau misalnya mau bikin desainnya juga paling kan penerapan produk untuk kita gunakan itu eh, apa ya sebagai meja gitu kan. Jadi kita desainnya meja yang aman, mudah digunakan oleh pengguna gitu kan. Mm. Oh, Kalau nggak ini aja apa ya? Roll buat gulungan kabel. Kan biasanya tuh PLN itu dia kalau gelar kabel kan dia pakai gulungan kabel yang pakai palet tuh. mm. Mm-mm. Hmm. Tahu kan? Ya, Nah, itu Iya kan tahu. palet. Nah, tahu. paletnya itu bisa digunakan untuk pembuatan meja atau pembuatan kursi. Itu kan limbah yang bisa yang layak dipakai, ya limbah yang tidak berbahaya dan bisa didaur Ah ulang iya, gitu kan. benar sih itu Kak. Itu Iya sih benar. daripada kita pakai limbah bekas apa ya bekas Filter eh udara. iya filter atau bekas chemical yang Mm. masih tanda tanya dipakai Ya dipakai lagi benar-benar. boleh atau tidak iya. Bisa sih. Itu kan sebenarnya simpel tapi cuman kalau Di nilai apanya? Di impact ROR-nya ya. Kalau bikin itu kan buat pribadi ya. Ntar rate of return-nya gimana gitu. Ya berarti kita nggak ngeluarin biaya. Berarti kita ada untung. iya. Berarti Berarti malah Iya. justru bisa dibilang program CSR.
Dari limbah kan, berarti kita investasinya tetap investasi kan, Ya, mungkin terhadap untuk lingkungan lah. pembelian alat yang buat apa ya, pembuatan meja gitu kan, kan nggak mungkin cuma filter doang, kayak yang aku buat dulu itu kan nggak langsung filter doang terus kita jadikan meja, tetap ada kayak modifikasinya biar jadi meja yang estetik gitu. Oh, Nah, itu mungkin itu investasinya dari situ kali. Kita beli alatnya sama bahannya gitu. boleh tuh. Oh enggak, itu aja ban mobil. Kan kalau di aku lah ada apa namanya ya, banyak banyak pakai mobil ya kan, dan banyak kan itu masa expirednya kan 4 tahun sekali. Daripada kita dibuang menjadi sampah, kita daur ulang menjadi bangku atau apa gitu aja kali kan. Mobil. Ban mobil, Dan biasanya kalau proyek-proyek kan ban mobil kan dikumpulin tuh kadang. Mm-mm. Nah, itu kita bisa manfaatin untuk pembuatan kursi atau pembuatan meja dari ban mobil kan bisa tuh. boleh sih Kak, mungkin nggak maksudnya pikiran kita nggak usah produksi yang terlalu gede-gedean, yang penting kan merencanakan suatu produk gitu kan, untuk dari bisa dibilang ya mungkin bahan baku menjadi bahan jadi, nilai investasinya berapa, inovasi yang kita ambil apa, terus ramah lingkungan gitu kan. Dari segi ekonomi dapat juga. Kan Bener-bener. itu bukan paling nilai investasi yang kita keluarkan yaitu alat dan bahannya untuk membuat gimana dia jadi barang yang menarik gitu kan. Iya, Iya sih. bener-bener bener-bener. Boleh sih itu tadi. Jadinya Ya, apa nih? ini tadi idenya ada banyak ya. Tinggal yang mana satu nih? Kira-kira itu bahannya apa Jadi aja ya? Ya, Hmm, coba sambil tapi cari ini misalnya kayak dari Mas Chandra tadi ya, kan dari misalnya bikin dari ban. Misalnya nih nomor 7 kan of ergonomic folding chair from pipe waste. Jadi kan dari pipa. Nah, oh, misalnya kita dari ban, nanti berarti kita ngikut ke nomor 7 atau kita ngikut di luar di nomor ke 8 ini ya? hmm, bisa juga tuh bagian nomor 7. Misalnya kan dari pipanya kita ganti ke ban kan misalnya gitu. Ya, Nah, sama-sama design of ergonomic, tapi dia beda hmm, ini, beda bahan, beda beda material. Oke. material. Nanti, nah, nanti misalnya kita bikin itu, nah di tim lain ada yang bikin code nama yang sama, itu kan nggak boleh ya? ya nggak boleh. Berarti ini aja Hmm. Kak, kita bikin temanya, topiknya bikin itu, cuman Hmm. cost studinya yang beda gitu. Maksudnya intinya aja kita buat yang ini gitu. Ya kita bilang aja ke grup, cuman kita bikin yang lain gitu. Apa bikin aja judulnya langsung. Eh, oh, maksudnya kita ngambil si yang Design of nomor topik Economic 7 ini. Furniture from Pipe Waste. Iya sih masuk itu nomor 7. Emang nanti rencananya si kursinya ini mau didesain seperti apa? Karena kalau yang nomor 7 ini kan dia lebih ke ergonomik ya. Makanya dia tuh kursi lipat. Yang mana dia bisa dibawa Hmm. kemana-mana, bisa disimpan juga di tempat sempit. Nah, ini nanti yang ban ini kira-kira gimana biar kita bisa tahu bikin judulnya. Apakah harus disamakan dengan nomor nomor 7 ini? Betul. Mungkin lebih ke apa ya, aksesoris rumah kali ya, atau
topik nomor 4 ya. Nomor 4 ya. Oh iya, nomor 4. Eco-friendly. Modular Nah, furniture. iya, desain furniture modular kan. Iya. Eco-friendly. Bahan karet jadi kursi. Eco-friendly ya sih. Sebenarnya kalau memang udah nomor 4, ya kita lempar ke grup aja sih. Kayak dulu-duluan gitu deh. Jadi kita Iya. eco-friendly modular furniture design. Baru case study kita Iya. adalah Yang sesuai kita eh, ya. redesign Nah, dari, gitu. biar kita tetapin aja dulu nih judulnya. Oh, ntar ya aku coba di Hmm. Hanya KFD, ada yang tahu nggak apa KFD? apa tuh? Yang mana tuh? Yang nomor chapter 2 Analysis of KFD. Bentar dulu. Bentar, Kak. Chapter Oh, ini dia. Chapter Function 2. deployment. Analysis of quality function deployment. Quality function deployment. Penerapan fungsi kualitas. Dengan fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hmm. Apa KFD ya apa ya? Mana tadi pernah bahas apa ya? Quality function deployment, QFD. Penerapan fungsi kualitas. Penerapan fungsi kualitas. Kebutuhan tenaga rakyat penjual, teman perencanaan. Oh, boleh juga. Ini saya kasih contoh ketemu di AI. Oh, Jadi ada Wah, kayak ini apa namanya? Identifikasi kebutuhan pelanggan, misalnya daya tahan tinggi, estetika menarik, ramah lingkungan, harga terjangkau. Terus ada Iya, iya. HOQ-nya, misalnya tingkatnya berapa, 1 sampai 5 gitu. Mm-mm. oh dia kayak dibikin kuesioner gitu ya. Iya, Mm-mm. benar-benar. oh, Hmm. oh ya, kita tetap harus ngumpulin data ya. Jadi customer survei gitu dia mensurvei ini misalkan Nanti kita tingkat kepuasannya gimana dengan produk ini gitu. Oh Gitu nggak sih? iya, oh nggak apa-apa kan nggak harus kita udah buat produk gitu kan kayak yang survei kalau misalnya kita mau buat ini kira-kira peminatnya gimana gitu. Hmm. Betul. Nanti kita sebarin aja kayak kita buat desain nih, terus ada fotonya gitu kan, terus Hmm, Hmm. eh buat kuesioner tapi nggak ya waktunya ini dikumpul kapan sih by the way? Minggu depan ya? Akhir minggu ya. minggu depan. Oh, harus dari sekarang Wah, ini. mepet banget. Memang kita ini kaum-kaum mepet-mepet ya. Kayaknya Iya. harus dari sekarang sih kita bikin kuesionernya. Jadi kita tentuin dulu aja kita mau buat apa. Kan tadi tuh banyak pilihan tuh. Kalau kalau ban sih lebih lebih mudah sih ya. Soalnya banyak contoh juga kan di taman-taman itu kayak banyak ban-ban dijadiin tempat bangku gitu kan. Hmm. Hmm, Hmm. Mungkin bisa jadi tingkat solusi juga. ekonomisnya daripada perusahaan membayar biaya angkat-angkut untuk barang ban ini lebih baik barang ini ban ini dipergunakan untuk yang tadi
pembuatan meja dan kursi gitu kan. Jadi kita bisa menghilangkan biaya beban perusahaan, biaya angkat Hmm, angkut itu kan. Hmm. Itu sih mungkin yang lebih lebih ekonomisnya di situ. Berlaku juga Nah, sih kayak barulah gitu. dihitung ekonomisnya berapa sama dengan kita membuat bangku ini berapa biayanya. Nah, baru di situ kita ada nilai keekonomisannya di mana gitu. Mungkin itu sih. Ekonomi bisa sih. Ekonomi precision benefit cost bisa. Itu nanti uh benar. Keuntungannya ada, terus latar belakangnya juga ada. Kita mau meminimalisir cost untuk ini Iya. kursi. Nih, ada dibikin meja bagus nih. Dia estetik, bukan yang cuman meja-meja ban biasa. Iya, dia juga Aku bikin share. bikin meja sih. Iya, aku share di grup itu lucu. Eh, ini dari ban beneran. Tapi dia Iya, ditutupin ini ya. kayak anyaman ditutupin anyaman Oh, gitu kan jadinya kayak estetik gitu kan, nggak cuman ban aja gitu. Kita kan ngambilnya yang masyarakat itu tertarik gitu kan, mm. nggak yang cuman memanfaatkan aja. Mungkin kita biayanya keluar di bagian ini aja. Nih, anyaman-anyaman ini. Anyaman kan ya nggak terlalu ini juga. Bahan apa sih ini kalau anyaman? Bambu ya. Oh ini ada situsnya. Dealer resmi berat. Ini aku share linknya. Ini aja kali ya. Biar kita langsung kuesioner. Iya, boleh. Ini maksimal. Mau bikin drive aja nggak sih, Kak? Biar kita bisa saling terhubung. Bisa-bisa. Eh, Apa drive ini maksudnya kita mau bikin Kayak misal kayak materi, jadi kan kita bisa saling ngerjain lewat link itu tadi. bisa-bisa. Iya, kayak yang Kak Priscilla kemarin bikin itu aja kali kayak link Google Drive terus di situ sekalian ada Word-nya kan. Terus nanti kita saling ngisi aja gitu. Nah, bener, Kak. Bisa. Tunggu ya, aku coba create dulu. Bikin dulu ini. Nanti kan saling melengkapi nih, sekalian saling ngoreksi juga. Grup 3. Tunggu ya. Oke. Itu linknya. Ini ya. 30 hari. 7 days. Itu linknya. Nah, ini mau diisi apa aja nih dalam Google Drive-nya? Word. Hmm, Nanti tinggal diupload aja sih di situ. Misalnya udah ada Word atau apa. Oh, langsung upload aja atau enggak kayak kemarin Google dokumen terus habis itu nanti yang mau isi-isi atau gimana? Ya bisa. Maksudnya misalnya ada selain Google dokumen Oh. kan bisa sekalian diupload di situ. Misalnya ada kayak apa ya materi gitu. Hmm, boleh boleh.
Oke, terus ini bisa jadi referensi sih untuk desainnya. Oh, Mm-mm. keren Cuk, juga furniture outdoor. Taman vertikal dari ban bekas. Oke, ini kita bikin judulnya apa ya? Biar kita langsung share di grup. Biar Kak, biar bisa bikin kayak ya. Kok suaranya putus-putus ya, El ya? Oh, yang di kayak SharePoint nggak sih? Ini apa ya, Kak? Yang punya jaringan. SharePoint. Iya, Hmm, bisa nggak? SharePoint maksudnya Bentar-bentar. Hmm. Jam apa ya? Jam berapa masak? Hmm. Coba ya gitu. ya tadi suaramu putus-putus loh. Bikin gambarnya di sini. Naik dari Jakarta kota ini 5 jam kurang. Kalau naik mobil 3,5 jam kurang. Hmm, Jauh karena cantik-cantik pernah ke kota ini naik apa nih kita kereta. bikin judulnya, Jam-jam. title-nya. hmm, Studi kelayakan desain. Login-loginnya. Kenapa kayak gini ya tujuannya ya? Studi kelayakan desain produk lama lingkungan. Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, teknik, dan analisis sistem. Pemecahan masalah yang kompleks dan isu-isu standar. Hmm, reduce, reuse, recycle, kelayakan ekonomi. hmm, reuse. Studi kelayakan. Sebenarnya penggunaan ban ini nggak ada impact apapun kan? Maksudku nggak ada masalah kan dengan karetnya. Kayaknya enggak sih, justru dengan ban kan lebih awet ya. Impact ke manusianya sih maksudku. So far nggak ada kan ya? Bentar Kak, coba Ya, cuma menggunakan. bahaya kalau dibakar aja nggak sih? Iya. Karena cara pemusnahannya pun biasanya diapain ya? Dibakar kan? Mungkin kita bisa bisa masukin itu daripada nanti jadi limbah dan asapnya pun bahaya untuk lingkungan. Mending di reuse kan. Studi studi kelayakan desain produk ramah lingkungan. Kita bikin apa ya biar keren dikit nih judulnya. Desain Ini namanya apa namanya? Sofa. Kita ki sofa sofa Ottoman namanya. apa sofa Ottoman ini. Bentar ya. Ottoman. Biasanya pemusnahan ban itu gimana ya Kak? Aku juga kurang tahu sih coba ya. Karena kan Soalnya kalau ban dibakar dia kan eh bahaya hmm, kan. Berarti hmm, mengandung SO2, nitrogen, nah karbon benar gitu kan. Nah, itu kita memusnahkan. pengurangan polusi udara dan tanah dengan pemanfaatan dan sebagai peralatan rumah tangga. Tapi kata-katanya yang keren aku nggak tahu. Benar di sini juga aku lihat tuh pemusnahannya tuh kalau nggak dengan pembakaran dia tuh dengan penggilingan. Nah maksudku kita bisa pakai latar belakang bahayanya ini kalau dilakukan pemusnahannya ini loh bahaya pemusnahannya ini untuk lingkungan kita bisa pakai itu jadi problem statementnya mendukung lah bahwa ya
daripada bahaya untuk lingkungan ya mending kita bikin ke sini. Iya. Cuma selain itu kalau misalnya dipak impactnya ke manusia misalnya jadiin tempat duduk itu nggak ada masalah yang besar kan? Kalau dipakai untuk kebutuhan rumah tangga sih yang aku baca paling kalau buat nyamuk gitu aja sih. Oh, Tapi kan buatnya kalau dia sarang nyamuk gitu, karena kan dia gelap ya, ya, ya apa. Tapi kalau dibuat furniture kayak meja yang aku kirim gambarnya itu kan dia kayaknya jadi nggak akan bagus ya ada. kan, nggak bikin Nyamuk, apa-apa. nyamuk pun nggak akan notice itu karena ada ketutupan anyaman kan. Iya, Sofa Ottoman from Tire. Oh keren juga nih sampai ada di iniin dikasih busanya bisa dibongkar pasang lagi. Kayaknya kalau iya, mungkin pertama kan kalau dalam skala rumah tangga mungkin dia dibakar ya. Atau kata Mas Mm, Chandra tadi seperti ada biaya angkat angkut kan. Jadi untuk mm-mm. mengurangi iya. itu ya mungkin kita ke reduce sama reuse. Reuse. Bener-bener bener. Nah, Kita bisa lah. Oke lah, jadi ini masuk kriteria. targetnya lingkungan sama biaya angkat angkut. Mm. Dan modal untuk misalnya kalau sebuah kafe mau mendirikan kafe, modal dia untuk beli kursi dan meja itu bisa reduce Tuh. juga sih. Karena biasanya properti itu mahal banget sih kursi-kursi plastik aja mahal. Iya. Maaf ya, berisik. Searching Gak Ottoman itu udah apa-apa. sepaket kayak yang dijual orang. Itu memang namanya ottoman ya? Iya, ini yang Ottoman itu jadi emang yang buat apa namanya? Yang buat sofa yang depannya buat sofa L itu loh, tapi dari ban. Ini kan sofa L Oh, itu biasanya kan bisa ya depannya. ya, oh ya tahu tahu tahu. Oh, oke. Sekarang kita tinggal membuat judulnya, lalu kita share ke grup sebelah. Kita keep ide ini. Iya. Hmm, kata kuncinya adalah kelayakan desain inovasi. Apa ya? Reuse, penggunaan ulang, penggunaan ulang, penggunaan ulang pada ban ban mobil atau ini kita fokus ban mobil, ban motor dua-duanya ya. Iya, kan mobil sih kayaknya. Motor kekecilan gitu. Tadi aku lihat ada ban motor untuk ini, untuk pajangan. Siapa Iya, tahu bisa kan? juga Aku ada lihat tadi bermutar itu untuk dan di video. pajangan, iya. Ini judulnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Inggris ya kemarin itu orangnya ya. Mau ikut-ikutan aja sih. Udah kurang lebih ya. Kalau dipakai bahasa Inggris kita ikut-ikutin aja deh. Simple automatic waste sorting itu sistem. Oh, reply. Widih. Jadi gimana ini? Kita pakai kan aja lah bahasa 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 Indonesia Kaluh, dulu. Yang bahasa penting kan Kaluh. intinya. Nanti Grup sambil berjalan judulnya bisa kita pasti gantikan. pasti ganti. Yang Jadi penting apa kita intinya bikin? kita mau seperti itu gitu. Apa ini ya? Kita bikin ya. Reuse. Yang ini bagus kayaknya nih yang kursinya jadi sekalian yang itu loh, yang jadi tempat penyimpanan. Oh, Iya, storage ya di jadi bawah-bawahnya. Iya. di tempat kan. Reuse. Oh, tadi kan ada ya judul yang berhubungan dengan furniture ya. Reusable product design bukan. Eco-friendly modular furniture design. Iya, yang nomor 4 Nah, ini. ya kita ambil itu aja kali ya. Tapi kali ini kita reuse bukan redesign kan. Ya, aku coba kirim. That can assemble. Reuse Oh, and reuse and redesign bisa nggak sih? reuse sih. Reuse. Astagfirullah.
Ya ampun, menangis ya dia. Rius, ban. Kok ban? Rius tapi pakai bahasa Indonesia, ban. Enggak, kita kan reuse dan redesign juga enggak sih? Maksudnya enggak cuma jadi meja yang difungsiin sebagai meja atau kursi aja, tapi meja kursi yang bisa dialih fungsikan juga untuk penyimpanan gitu. Iya, Jadi itu Redis boleh apa? sih. Reuse and redesign. Reuse and reduce? Reuse and redesign. Desain. Eh, Bantu ini, apa sih bahasa Indonesia? Ban, tetap ya. Redesign. ini nih. Limbah ban menjadi kebutuhan rumah tangga. Itu bahasa Inggrisnya apa yang keren? Furniture, eco-friendly furniture design. Oh, Hmm, redesign sorry ya, aku pakai Google Translate. and redesign. Redesign ya? Redesign kita pakai ya? Iya, redesign. Redesign. Oh, kayak well, furniture and storages. Eh, yang multifungsi gitu kan, Kak? Gimana? Multifungsi ini dia Reuse. multifungsi ini maksudnya bisa untuk duduk, bisa untuk meja, bisa untuk penyimpanan barang gitu ya. Enggak, bisa untuk meja atau meja dan kursi serta juga bisa untuk tempat penyimpanan. Coba lihat di chatbox aku nggak tahu sih. Redesign aku bingung juga kalau pakai redesign ini seolah-olah ban ini udah meja, tapi dia ban adalah ban. Bener. Iya kan? Kalau aku pakai redesign seolah-olah mm, ban ini udah bentuk meja sebelumnya, cuman kita desain ulang. Berarti reuse aja, Dis- reuse type for Reuse and furniture and storage. Em, apa ya? and and design ya. Coba lihat tuh. Primo Multifungsional. kok. Reuse tire for furniture and storage multifungsional. Maksudnya dia nggak cuma bisa dipakai buat kursi atau meja, tapi dia bisa digunakan untuk hal yang lain juga gitu. Ah, Multifungsional. hmm. Furniture. Reuse design tire for furniture. Multifunctional. Multifunctional furniture lah. Oh iya benar. Karena kalau misalnya iya sih kalau redesign kan berarti kita merubah desain yang tadinya udah jadi meja terus kita ubah menjadi tempat penyimpanan juga gitu kan ya. Hmm, Padahal itu kan dari bahannya itu memang udah bahan yang kita desain gitu. multifungsional. Oke, Iya. itu yang di chatbox udah oke belum? Atau mau di revise Jadi lagi? chatbotnya belum update, Pak. Iya ya, Oh iya, aku edit sih. redesign-nya nggak usah. Berarti Redesign-nya nggak kita usah. hmm, reuse aja lah ya. Ini nih. Karena kalau udah kita pakai ulang pasti ada desain baru di sana. Iya, Oke, Ini ada pilihan nih banyak. Bentar, yang mana? Itu apa tuh maksudnya? Foto ya. bentar. Cara ngopnya ke sini gimana ya? Di grup aja ya?
Tuh macam Eh, pilihan pilihan judul. oh, boleh. Recycle tire to multifunctional model furniture. Hmm, catching marketable tire bricks. Upcycle tires. Retire design ini kenapa? Hmm. Oh, ada nih satu yang oke. Retire design. Titik dua. Multifunctional furniture for a zero waste future. Oh, keren kali. Udah sama udah sama tujuannya juga. Iya, Widih. Ini iklan namanya. Gak apa-apa. nggak apa-apa, kita sekalian ngiklan. Jadi nanti waktu kita demo, Ada yang mau beli. Yang penting gayanya meyakinkan dulu. Meyakinkan aja dulu. Multifungsional widih, iya, diapain sama mereka nih gitu kan. iya. Jadi kayak yang kalau kita membawakan kan udah pada penasaran dulu gitu kan ibaratnya. Dosennya tuh udah Bener-bener. penasaran dulu, ini diapain nih gitu. Padahal ya simple. Padahal, wah Tara gitu. For a zero waste itu kan kayak yang oke gitu kan, apalagi kita lagi gencar-gencarnya limbah tuh. Iya bener. For zero waste future. Wede. Masa depan yang lebih baik dengan zero waste. Itu apa tadi sih Ella kirim? Utilization for furniture from use tire waste. Itu oke juga. Tapi ini sangat menjual ya. Kita kayak jualan nih. Life cycle assessment. Wah, dan sustainable model of furniture to tire. How to make stylish furniture from scrap tires. Oh enggak, ini tutorial. Gimana yang ini tadi? Yang ini enggak? Yang retire design titik dua multifunctional furniture for a zero waste future. Kayaknya itu cocok lah. Oke Kayaknya lah. meyakinkan banget kayak. Deal kah guys? Deal kah? Apa ada Deal. yang masih mau ini menambahkan? Jadi bagaimana jadi? Yang Deal, mana? tinggal besok kita kita sebar kuesioner. Pakai Ya yang mana ini, jadinya? yang ini yang terakhir aku kirim di chat box. Oh, Sebenarnya kan, multifunctional furniture. sebenarnya banyak sih ini. Tapi kayaknya yang sesuai dengan tujuan kita itu sih. Di tire design. Pilih recycle to multifunctional modular. Untuk desainnya nanti mau yang kayak di grup ini ya? Mungkin ntar Boleh saya sih. saya angsur-angsur digambar mungkin. Boleh, boleh. Kita mau yang gimana nih? Atau yang kayak anyaman bambu ini ya? Mungkin yang kalau bentar ya kita Image lihat style. dulu. Oh, keren juga ya ditutupin kain itu ya. Gimana? Loh ini Kak justru ada dua tuh bagus Kak. Jadi nanti ada nilai perbandingan dibandingkan dengan kita menggunakan yang seperti ini Sama yang beli sama jadi. yang ini, yang yang pakai anyaman sama yang pakai kain. Nanti Mm-mm. kita pilih yang mana sekalian kita, maksudnya di pembahasan kita dimasukkan sekalian kali. Jadi nanti perbandingan nilai investasinya mana yang lebih bagus gitu. Oh, jadi dalam jangka panjang yang mana lebih menjanjikan dari segi benefitnya gitu ya. Iya, benefit dan dari segi kualitasnya gitu kan. Mm-mm. Boleh, boleh. Berarti Karena ini kita kan harus beda tahu nih bahan, beda kos. bahannya kira-kira berapa, butuh bahan apa aja, Mm. peralatannya apa aja, Mm-mm. terus berarti nanti kan ketemu tuh nilai investasinya berapa antara yang pakai anyaman sama yang pakai kain ini. Mm-mm. Terus nanti kita eh, masukkan yang nilai apa itu future-nya itu loh. Mm-mm. Yang nilai sekarang, nilai yang akan datang gitu, iya nggak? Bisa, bisa, bisa. Itu juga perlu sih Heeh. dalam Pas nih jangka. ada perbandingan kalian kan.
Bisa sih, ini sudah mencakup semuanya dan semakin kita ini, oh dia make sense, masuk akal lah mau dibikin sesuai dengan kategori ujian. Desain iya, kualitasnya juga ada, kebutuhan masyarakat kan seperti apa kan ada, questionnaire and analysis. Paling nanti kita di cost structure, production cost, product price, fixed cost, material. Oke, oke. Kita berarti ini judulnya udah oke belum? Biar aku share di grup. Oke. Udah oke? Oke. Oke, buat Oke. judul oke. Jadi gini, eh, kan dalam minggu ini ya ada target nggak? Misalnya besok kita bikin apa? 2 hari lagi kita Zoom meeting lagi. Dia Zoom meeting harus 2 kali ya nggak salah ya? Iya, Iya. harus 2 kali. Yang Zoom meeting yang terakhir itu ini sih Kak, kita mendemokan produk kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mau Zoom di luar pembahasan ini sih nggak apa-apa tuh. Oh, oke. Chat by chat, tapi lebih enak sebenarnya ya Zoom kayak gini karena pembahasannya jadi lebih luas gitu kan, saling bertukar pikiran. Benar-benar benar. Ini Gak apa-apa, nanti nextnya aku setup lagi lah kalau masih kita butuh. Berarti ini yang kita butuhkan untuk base awal, kayaknya kita dibagi aja kali ya. Maksudnya siapa cari tentang ini, siapa yang mau misal desainnya gitu. Boleh, boleh. Yang untuk maksudnya awalnya apa dulu gitu kan. Karena kan nanti ada yang bikin kuesioner, terus mungkin cari tentang peralatannya yang dibutuhkan apa aja untuk kita menentukan nilai investasinya itu berapa. Berarti kan duit dua tuh. Desain, terus apa lagi? Kebutuhan Hmm, alat dan bahan untuk hmm, investasi, terus hmm. kuesioner, 3, apa lagi ya? Kuesioner. cuman untuk desain di sini kan ada di bab 3 kan ada pemilihan ya. Apa kita bikin 2 desain gitu? Pura-pura aja gitu bikin desain. Nanti kita pilih salah satu. Iya, iya yang tadi aku bilang itu Kak. Oh, 2 Hmm. desain ya, mungkin desain yang seperti ini sama yang desain biasa gitu. Nanti kan baru nanti ada alasan kita pemilihan karena pakai yang chapter 33 metode aditif tabular ini ya. Jadi kenapa kita pakai yang di antara pilihan ini? Biayanya lebih murah, lebih Nah, ekonomis, iya. dipakai lebih enak gitu kan. Mungkin bikin 2 aja sih desainnya. Iya. Satu Ah, ribet, ah, satu murah. sekalian yang 2, mungkin yang pakai itu kali tadi Kak, yang pakai anyaman sama yang itu, yang pakai kain itu. Ini kain Hmm. ya? Oh, iya iya. Oh iya Kain pilihan. atau apa ya? Iya kain. Jadi dia kayak dialasin apa ya? Langsung dijahit ya langsung. Eh, Mm-mm. alas apa gitu, terus baru dikasih kain. Apa sih namanya ini tuh? Eh, Kayak bahan bahan Banyak nih. plastik juga kan ya? Kayaknya bukan Pamflet plastik. yang Kayak Apaan bahan sih? ban juga. Sambil kayak ban. bludru. Iya, kayak bludru. Bisa, bisa, bisa. Dua ini jadi pertimbangan. Oh, oke oke. Siap. Nanti mana yang lebih awet, lebih mudah digunakan dari segi ergonomik juga. Oh iya. Tadi kita ada bilang multifungsi kan ya. Berarti Iya, nanti Ah, si fungsi-fungsi yang lainnya itu kita desain seperti apa? posisi ah, paling satu lagi buat buat nyimpan penyimpanan itu barangnya. kan, simpan Oh ini barang ya aja. kayak kayak Iya, DIY Ottoman Stool ini dia di bawah dalamnya bisa masukin barang gitu. Betul iya gitu aja sih betul. kayaknya. Ah itu perlu sih. Nanti Ya nanti sebagai furnitur atau sebagai
sebagai apa Storage. meja atau sebagai hiasan itu bisa juga. Iya kan meja dan storage. Astagfirullah. Penyimpanan. Iya tuh bisa juga tuh. Bisa nanti maksudnya biar di desainnya juga kan biar nggak terlewat menunjukkan bahwa ini bisa loh untuk penyimpanan barang. Karena kita multifungsi kan. Iya. Mm-mm. Oke. Tinggal project besok apa yang mau kita kerjain. Itu. Oke, kita udah boleh nyusul dari mana nih? Karena kalau desain oke kita pakai yang dua ini. Yang Berarti anyaman satu lagi yang ini kain dodro. hmm, Kita bikin mana kayak emangnya ya? Mungkin yang susah itu bikin 3D-nya tuh. Mana? Bikin 3D-nya ada bikin 3D-nya kan kalau nggak salah tuh. Ekspektasinya Halaman sih tinggi saya usahain. bener sih. Di sini ada 3D model, isometric view, front view, rear view. Hmm, Mm. kemarin tuh Jadi gimana ya? Ada kan kita yang pakai 3D gitu nggak sih? Yang di Binus, tapi udah dipelajari belum kan ya? Kayaknya, Bisa 3D kayaknya, gitu. kayaknya cuman nggak apa sekilas buat aja gak sih? eh, Iya 3D-nya nggak sekilas apa aja, ntar tapi saya bikin. bingung aku itu belum terlalu nggak. Bener, aku pun malah lupa kalau ada sempat pelajari itu juga. Atau Kalau di kan Mbak, Kak buat 3D ntar saya bikin aja. Oh, itu siapa itu Iya. tadi? Siapa? Dori, Aldori. Dori. Berarti Iya. desainnya Dori ya. kita Oke. bikin minutes of meeting ya. Maksudnya kan kita meeting nih, kita bikin aja kesimpulan meeting hari ini. Kayaknya diminta juga di sini kan ya? Iya nanti Iya. ini kan Iya berarti kan diminta. isometric, front view sama rear view and top view. Ya aman lah. Terus kuesioner. Cuman yang ini nanti freehand sketch ini. Dengan sketch. Kayaknya Jago opsional gambar nggak sih? tangan ya. Nggak mungkin Iya, kita benar udah ya? gambar itu minta gambar tangan lagi atau gambaran kasar ya? Iya gambaran kasar kayaknya. Ih, harus ya. bisa tuh Maksudku pakai AI aja Emang tuh. harus pakai Tolong gambar gambarkan tangan ya? kasar. Kayaknya nggak usah deh. Pakai Ya, lu AI, 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 AI. pakai AI. Ketahuan nggak tuh ya? ntar coba deh freehand sketching. Tak suruh orang gambar ya. Nah, itu bisa ditambah apa lagi ya? Desain, alat dan bahan, nilai investasi, terus kuesioner. Mungkin ini buat biar ada referensi 2 orang kali ya. Alat dan Hmm, bahan nilai investasi. Iya, sorry anak kering. nggak apa-apa. Lucu banget ya, Dek. Nih, emo ya. Tapi nanti tuh desainnya ngikut yang gambar-gambar ini doang kan ya? Iya, iya Iya, kayaknya. Nanti Oh buat iya. ergonomi kita kayak pakai persentil-persentil juga atau gimana? ergonomi. Kan ada data persentil ya, nggak salah. Pelajaran ekonomi ergonomi. Nah ya ini ada antropometri sama persentil. Nanti data datanya tinggi segala macam di dikira-kira aja berarti ya. Hmm, dari kuesioner bukan Atau sih. bisa Ini serti kali. kira-kira tinggi berapa terus ntar di sembarangin deh. Mending 160 170 ya. Iya, rata-rata Apa? Apa, Kak? bisa. Untuk itu persentilnya sama antropometri di chapter 5 ntar. Chapter 5. Nah, chapter 5. Oh, iya bener. Hmm, iya Flashing. juga. Gampang sih ntar. Mungkin di data kita aja paling ya paling. Atau kita bikin juga di ininya ya, apa namanya?
Di kuesionernya juga ya. Ya, ini maksudnya nanti ini persentil kita berlima atau barang kemungkinan dipakai di rumahnya ya? Atau kemungkinan warga Indonesia gitu, persentil warga Mm-mm. Kayaknya Asia. warga Indonesia aja Warga deh. Indonesia lah. Oh, oke oke. Data itu aja. Oke, tunggu. Ini gimana kita mengurutkannya supaya tahu apa yang mau dilakukan. Kuesioner. Ini nanti dalam kuesioner ini Nah, ini kita yang mau di-share orang di grup itu ya. Contohnya nih ya, pengembangan Iya, otomatis test machine. mana ya? menganalisis masalah biasa. Kuesioner aja nih. Dari kuesioner ya bisa kok. Udah sampai kuesioner doang kita masih baru mulai. Pemilihan desain. Kalau yang menganalisis masalah rekayasa sistem terpilih dengan menerapkan alat, metodologi, dan prosedur ini gimana ya? Gimana? Itu yang mana tuh ya? Yang analisis selected system engineering problem by applying tools. Chapter berapa? Oh, Soal chapter nomor ini yang soal di UAS poinnya nomor nomor 4. chapter 4 ya. Iya. Market analysis, demand forecasting. Wah, demand forecasting ya. Kita mau cari kira-kira kira-kira Ini tadi nanti mungkin pasar. itu aja sih demand-nya warung kopi. Iya kayak kayak berapa banyak nih yang minat nih. Kira-kira mereka bakal beli nggak nih? Atau kita masukin juga ke kuesioner. Gitu. Kayak kita nanya aja Jangan gitu boleh mereka di-share ke orang selain Binus. atau berdasarkan kebutuhan. Karena demand forecasting ini harusnya ada customernya nih. Economic decision. Cost structure ini nanti kita production cost. Ini nanti kita cari tutorialnya. Gimana ya cara mengurutkannya? Kita urutkan dari chapter 1 kali ya. Tunggu ya. Karena Oh, pembahasan kita udah mulai agak acak-acak. Iya, Hmm, karena bingung mulainya bener. itu dari Kita start dari chapter. Oke, pertama. Hmm, kalau yang poin 1 kan berarti kita menentukan peralatan dan bahannya gitu kan. oke. Investasi nomor oh, 1 2 itu masih nyambung sih, kurang lebih kan gitu kan. Ya, cuman kan kita harus tetap cicil juga kan itu. Kita mau Iya, nyambil dikerjain atau gimana? Chapter 1 itu adalah design requirement. Beng, Oke. beng. oh yang Kak, di share ini kan udah ntar di chapter dibagi itu Kak. Misalnya di chapter 6 itu masuk LO4, chapter 5 masuk LO4 gitu. Jadi sebenarnya kayaknya fokusnya lebih ke chapter aja sih daripada ke yang analyze selected system engineering ini. Iya benar. Ini maksudku kita mau tulis chapter ini yang mana sih yang kira-kira kita udah dapat tinggal tinggal lakukan gitu loh. Jadi sisanya Oh, yang betul. kita butuh waktu untuk lakukan ya kita bisa bisa nyambil sebelum ketemu minggu depan. Kayak pendahuluan kan kita sebenarnya udah dapat sama yang bab 1 kayaknya kebanyakan kita udah dapat deh. Chapter 3 Pendahuluan. kayaknya udah juga ya. Paling ya mungkin 2 hari deh saya bikin. Yang mana tuh? Yang Chapter 3 desain. bab 3 ya. Ini nanti Hmm. ekspektasinya. Yang KFD ya, KFD
Ya nanti kita coba tanya AI. Ya bisa sih ini penerapan fungsi kualitas. Nanti kita cari aja caranya gimana analisanya Hmm. untuk kualitas. Tapi tuh dia berdasarkan eh, perminatan masyarakat juga sih, kebutuhan Kayaknya masyarakat. yang butuh data lagi kayaknya chapter 4 sama 6 sih. Jadi yang kayak apa namanya nih? Production cost, product price, fixed cost Bentar ini yang kan ada. Hmm, mana? Yang pertama 6 boleh di ini nggak share screen aja nggak? yang mana tuh? Itu poin-poinnya boleh di sambil di share screen nggak? Ya, enggak bisa. Ini eh yang mana tadi? Nah itu 6 itu Oh, kan oke. kuesioner. Jadi kan kita harus sharing dulu itu hasilnya gimana. Oh, aku nggak lihat Hmm, bawahnya, pantesan kok. Mana sih? Bingung aku. Masih ada bawahnya. Nanti paling chapter 3 sama 5 itu nanti sekalian kayaknya. Soalnya nanti kan di aplikasinya juga ada hmm, stress analysis sama displacement. Safety factor juga ada gitu. oke, ini gimana ya kita merangkum meeting hari ini? Kayaknya banyak tapi mau Kak, boleh dilihat nggak itu yang di grup WA? Aku kan habis bikin nggak sih cari kuesioner buat pertanyaan limbah oh ban. Itu ini bisa aku dibuka nggak? nggak bisa, aku harus request akses. Oh, Iya, oke. harus request akses. Bentar, bentar. Iya kan jadi ini ya. Oh, request access. Oh, oke, oke, coba. Mm-mm. Coba nanti Mas cari. Masih request akses. Bentar. Chapter satu gimana ya aku bikinnya? Line management. Oke, benar. Oh Chat. ya, idea. Bisa nggak, Kak? Link ke Bentar masih. Eh, masih juga ya? Masih juga. Masih nih. Oh, wait, wait, wait. Access Ada agreement. mana? Why? Ya jelas kita bikin yang lain-lainnya. Langsung makan aja kalau Tapi ini kita fokusnya untuk kursi dan meja aja kan ya, biar nggak terlalu luas. Mm-mm. Kan nanti ada poin kayak ergonomiknya gimana gitu untuk dipakai gitu kan desain-desainnya juga. Iya benar sih. Dan tempat penyimpanan. Ya, Belum oh ya, multifungsionalnya. multifungsionalnya lupa. Multi, kita udah bawa multifungsional loh. Seolah-olah itu tuh bener-bener banyak fungsi. Ya Enggak emang sih. buat Bener-bener. pajangan juga bisa. Pajangan. Pajangan di dinding itu kursinya.
Enggak, maksudnya buat cuman meja yang ditaruh aja Oh, gitu. dikasih kasih vas bunga. Ya, kayak yang buat di lobi gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Kan dia bukan meja kan jadinya buat tempat. Oke, ini pernyataan masalahnya adalah, oke, aku coba tujuan. Oh, itu 1.1 ya. Oh, apa nih? Satu. Ini yang aksesnya masih belum bisa ya? Kayaknya masih kami minta akses deh. Oh ya ini. Yang mana itu? Oh nyanyi dia. Main apa dia bukan? Bola. Bola apa nah? Ini ada apa? Yang ada nasi kan ini. Oh, berarti. Ini yang masih nasi. Kalian enggak ya? Gimana tuh? Jelas Ini yang udah 30.000. Tapi habis ya kan? kan dia. Hmm. Hmm. Ano din daw niya? Ito. Hmm. Oh, makakaindik ka di pilo. Hmm? Hmm. Matiin to, rusak ko di piyan. Ah, bang ka pa. Oh, apa? Hmm. Halo? Ya, halo. Oh, Nih, mana? eh, ini tadi Elia masih mau share lagi kah atau linknya Ya habis? bisa Share kan dulu dia. kok belum Kak? Ini apa ya? Belum ya? Oh, Ini ini. Ini apa nih? Itu aku cari sih di Google. Nggak tahu. Hmm, ini kuesioner ya? ya ini Iya, untuk kuesionernya. Buat referensi aja referensi sih. kuesionernya. Kayaknya perlu ditambahin gambarnya juga deh biar menarik perhatian gitu. Hmm, Kayaknya
Yang dimaksud pembuatan kursi meja dari bahan bekas yang multifungsi itu yang seperti apa gitu kan? Biasanya dari orang lihat, oh ini bagus nih buat ditaruh di rumah gitu kan. Beberapa tertarik orang kan mempengaruhi nilai kuesioner. Ya bisa. Bisa, bisa. Itu nanti di Google Form bisa masukin gambar ya? Pakai Google Form nggak Bisa. sih? Kayaknya nggak bisa deh kalau Google Form. Bisanya pakai apa ya waktu itu. Tapi dia berbayar nggak ya? Bisa. Google Form. Oh bisa, bisa. Bakal jalan. Ini pertanyaannya mau kita ikutin segini atau ada yang mau kurangin? Kak, itu terlalu cepat, Kak. Oh, iya. Ya. Apakah Anda pernah mempertimbangkan? Oh, ini Hmm. cuma bertanya tentang Jadi bakal. Mm-mm. Hah? Coba dari atas, Kak. Mungkin dari gini atas aja ya. kali kita hapus yang sekiranya nggak perlu, kita sortir langsung aja. Nanti Bisa, bisa. barangkali ada tambahan. Ini apa ini? Bisa nggak sih aku dulu? Apa ada? Yuk ada. Nah, Oke, ini udah editing file nih. Ini bagian usia kita bikin atau gimana? Tetap. bobo itu kan kan ada ulat kan. Ada ulat. Itu Ada biar ulat. buat susu. Saran aja Kak, mendingan jawabannya setuju, sangat setuju, itu aja Kak. Jadi cuman ada 5 jawaban, nanti itu lebih mudah untuk merumuskan nanti. Iya benar, setuju. Oh, berarti kita banyak di Setuju nggak setuju, tertarik nggak tertarik gitu kan. berarti ini demografinya nggak usah. Iya, bisa nanti apakah Anda tertarik dengan produk yang akan kami jual gitu. Mm-mm. Ini nggak usah lah ya. Yang tulis jawaban ini agak memberatkan orang ya. Paling nanti jawabannya ini aja, skalanya dari 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak puas, setuju, sangat tidak setuju, setuju, cukup setuju, setuju, setuju banget gitu-gitulah. Hmm, Jadi kita kita ini bisa membuat membuat apa namanya, bisa membuat ini eh, karena banyak yang Dan apa ya, Iya, nenek. ada alasan yang kita membuat ini karena Itu Pak Ayu rakyat, karena dari kuesioner ini kita simpulkan bahwa banyak memang orang yang menyetujui dengan dia lah. kita gitulah. kayak aku upload aja dulu biar nanti kita bisa saling akses. Tertarik dengan produk yang akan ditawarkan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau edit, edit di sini aja nih. Coba ya. Ini untuk kuesioner ya. Coba ya. By the way, kalian udah bisa akses belum ya?
Takutnya nanti aku malah matiin akses pula. Nah, berarti nanti bagian demografi kita nggak perlu ya. Kayaknya nggak perlu ini deh, karena kalau kuesioner jawabannya kayak gini, orang pada males kayak ngisinya ya kan. Ya benar, Masih aku mendingan aja satu, dikasih kayak satu gini ini. males sekarang. Kita berkaca pada diri kita ya. Kalau kita mau bikin pertanyaan kayak ini, kita suka nggak kerjanya? Karena di sini kebanyakan kayak tulis jawaban, kayaknya orang males kan nulisnya. Orang tuh lebih cenderung ya setuju, sangat tidak setuju, setuju udah gitu. Tapi kalau apakah Anda tahu tentang daur ulang limbah ban itu iya dan tidak? Jika ya, Ya, saya mungkin ada yang mau ketik. Kalau mau biar remote aja dari sini. Tentang daur Hmm? Aku udah upload sih, tapi mungkin coba kalian bisa ngecek kira-kira udah ada nggak? Mungkin nomor satu, dampak limbah ban adalah bla 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 bla. Setuju, tidak setuju jawabannya. Terus yang kedua, limbah ban sebaiknya limbah ban eh, apa ya? Cari dulu bentar. Oh, atau gini aja lah, biar kita saling ini juga kan. Udah jam berapa sih? Oh, udah menit 9. Oh, inilah. Jadi kita pertama fokus ke kuesioner. Baru habis itu nanti kita sambil isi yang ini kan aku sudah bikin juga dua. Satu untuk kuesioner, satu yang Hmm? ini. Hmm. Nah, nanti kita coba isi dulu masing-masing di sini. Ntar kita saling cek ya. Ya, ya. Oke, Boleh, biar boleh. biar biar kita langsung ngerjain. Ntar Google Formnya juga biar langsung nggak tahu sih di sini bisa nggak sih create. Kayaknya bisa lah Google. berarti malam ini kita tentukan kuesioner dulu aja gitu ya Kak ya. Ya Nanti benar. sisanya kita update-update di Word sambil kita mikir dan cari Dari referensi-referensi referensi, mungkin benar. ya. Jadi kalau misalnya memang ada referensi yang mau ditambahin, kita bisa saling sharing lah. Iya. Kita kan saling searching. Khusus Kak Dori minta tolong desainnya. Oh Ya. iya, Adori tolong ya Kak. Ini desainnya berarti yang kayak gini ya, yang ada yang Yang mana tuh? ada Apa warnanya mau ini. share ya atau gimana? Atau yang di WhatsApp maksudnya Bang? Ya, yang kayak intinya yang kayak ada intinya bangku bulat terus ada isinya tengahnya itu ya, buat storage ya. Iya, eh, ya kan Oke. ada dua tadi, ada yang bentuk anyaman. Kayaknya ada tiga malahan tadi kan, ingat aku. Ada yang kayak gini, ada yang anyaman, sama satu lagi ada yang kayak gini. Oh iya iya. Nah, ada Oke. tiga kan. Nah, kita mau masukin tiga-tiganya atau dua aja? Dua aja Kayaknya sih, Kak. dua. Kayaknya. Oke, dua yang Kasihan tadi Kak aja. Dori nanti desainnya. Ya, aku maksudnya siapa tahu antara dua itu antara yang satu ini sama yang ini gitu maksudku. Tapi Oh, kan ini kita berarti desain awal ya. karena kita masih Bukan mau komputernya ya. pertimbangkan ada storage kan. Sedangkan kalau Iya pakai yang iya. ini kan aku nggak tahu nih storage-nya di mana.
Mungkin di Iya, dalam iya, sini boleh, bisa boleh, sih. boleh. Kayaknya kita pakai Indo ini aja, Kak. Siap, siap. Oke. Oke ya, kita lanjutnya by online ya. Kalau misalnya Oke. besok Boleh, masih mau boleh. Zoom lagi nggak apa-apa biar aku setkan kalau kalian mau. Boleh, boleh, Kak. Kita tuh udah nggak ada kelas lagi ya? Ada Kayaknya nanti ada ya. masuk periode 2, Bang. Oh, udah masuk ini ya sekarang. Periode 2 tuh semester Tanggal 2 berarti. Semester semester 2 1, nanti tanggal pelajarannya 2. matematika loh. Ini masih Nanti semester satu nanti sih. habis ini ada libur seminggu, masuk Hmm? periode Hmm. 2. Oh, Berarti bayar bayar lagi ya? Belum, enggak, belum, belum. Oh, belum. belum. Bentar saya tengok. Masih Hmm. hitungan satu semester kok. Iya, nanti mata kuliahnya cuma matematik sama fisika. Ya, ngitung semua sih. Wah, ada yang jauh. Jadi semester semester depan ini siklus book kayaknya. Yang dengar-dengar Jadi, kemarin teman-teman pada Zoom itu kan matematika yang katanya boleh nggak pakai apa coret-coretan kayaknya itu sih anak-anak Oh, oh, semester 2. ya mulainya 2 Juni. oh iya. Udah bertukar sama yang lain. Oke, oke. Udah semester 2-nya kapan ya? Berdua kayaknya Agustusan kayaknya. Agustus atau Agustus ya. September sekitar nggak sih? Agustus itu. Kita ini ada UAS nggak sih? UAS gitu. UAS ada yang ya ini UASnya kan yang ini kan apa? Industrial apa? Sistem ini ya, sistem analisis ya. Yang biologi ada di online exam, ada soalnya. Iya, ada yang suruh rangkum juga itu. Hah, belum aku. Tapi kelompok kan? Ah, Bukan, enggak pribadi. kelompok itu individual. Itu Yang kapan ya? Saya belum ngerjain malah. yang biologi ini nih, coba saya share ya. Oh, ada ya? Ada, jangan. Aku juga Enggak. baru tahu ditanya tanya teman grup. Berarti kita online exam nggak ada kan? Take home semua. Oh, take home Enggak semua. ada Kak. Eh, Oke, yang semester ini enggak ada. Ini yang Tapi lumayan biologi. juga banyak semua dua-duanya. lumayan lah. Nggak tertekan. Oke, ada lagi kah? Biar kita langsung. Kayaknya cukup. Oke. Kalau Kayaknya misalnya cukup itu kali ya Kak. Tapi berarti besok deadline ininya ya, deadline kuesioner biar misalnya bisa sih, disebar gitu kan ya. biar kita mau bagiin ke siapa, kita pastikan pertanyaannya friendly untuk masyarakat ya, jadi mereka bisa paham. Iya, kayaknya nggak usah banyak-banyak. 10 kali ya maksimal lah. Boleh lah. Karena kita ujung-ujungnya kan marketing ya, nawarin kamu minat nggak kalau ada ini gitu. Iya, paling maksimal 10 gitu kan. Mm-mm. Nanti ya deadline-nya besok. 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 Besok, iya besok. Oke, Sambil nyicil buat yang lain. oke, oke. Hmm. Oke, baiklah. Ini aku stop record aja lah ya. Oke, siap. Kalau gitu. Oke, see you ya. Oke, See terima you, kasih. Gam. Oke, Makasih thank you semuanya. semua. Semuanya. Makasih. Ya. Dah.